GTP. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Lurah yang ganteng beserta pengurus Kelurahan Ciledug Barat, Ibu BPKK-nya juga hadir di sini, tokoh masyarakat, alhamdulillah juga Bapak Babinmas juga hadir di sini. Kepada yang terhormat Bapak Heri Cahyono selaku inisiator. Tidak pakai inap ya, yang terakhir. Nanti menjadi satu kebanggaan buat kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ucapan selamat datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ini Pak Lurah ini ternyata mengikuti dari awal, dan itu juga maksudnya ibu-ibu kelurahan maupun ibu BPKK. Jadi kita nanam di sini memberikan virus yang baik. Mudah-mudahan setelah menanam di sini, ibu-ibu juga menanam di rumah, itu tujuannya. Karena satu pohon ini hanya memerlukan oksigen hanya untuk 2 orang satu pohon. Bisa dibayangkan itu. Di sini aja hanya 1, 2 berarti hanya untuk 4 orang oksigennya berebut staf kelurahan yang ada di sini. Nah, untuk selanjutnya Pak Heri Cahyono, mangga Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah, Pak Toto, dan juga Bapak Ibu Kelurahan Ciledug Barat. Saya banyak kenal sama orang kelurahan nih, karena mayoritas kelurahan Ciledug Barat ini pendukung saya. Dan di Ciledug Barat ini, waktu pemilu kemarin suara saya terbanyak berkat Bu Neneng. Makanya kemarin saya minta Bu Neneng. Mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi ya Bu Neneng ya. Tapi berkat Bu Neneng juga. 39 ya. Saya punyanya 43. Kita jalan-jalan dulu ya. GTP. GTP. Siram. GTP. Tawat. Wah, saya lihat Pak Lurah semangat sekali. Tadi saya jalan-jalan di Yasmin di sini. Jam 5 saya sudah keluar rumah. Saya lari pagi tadi, lari maraton di jalan tol. Alhamdulillah jalan tol dari depan mana itu Jogja itu sampai Parung sudah selesai. Jadi orang kita mau ke Sentul sekarang bisa naik langsung dari Yasmin, sudah lancar. Dulu di sana ditebang lebih dari 500 pohon. Akan dilanjutkan ke Parung, pembangunan jalan tol itu. Di satu sisi kita mendapatkan akses jalan lancar, di sisi lain kita bersedih karena banyak pohon yang harus ditebang. Saya pulang tadi lewat Yasmin ke sini, di sepanjang jalan panas sekali. Saya sempat ketemu Pak Sekda tadi, saya pesan sama Pak Sekda, apakah bisa di Bogor ini setiap jalan, setiap 2 meter ditanami pohon. Kalau ada ruko-ruko, kondoknya diambil saja, dijebol, ditanami pohon yang tinggi, supaya, mari Pak RW, supaya kota Bogor ini cepat rindang. Saya memimpikan kota Bogor ini sepanjang jalan itu seperti awning dari alam, sehingga sangat rindang sekali, seperti yang katakan kemarin, seperti kota Surabaya. Saya kemarin jalan-jalan ke Ciamis, di sana sama Apet saya jalan-jalan ke Ciamis Pak Lurah. Jadi di hutan kota saya menghirup udara itu segar sekali, seperti kalau di seluruh kota Bogor seperti itu udaranya, pasti kita sehat semua. Dan kemarin saya katakan Bu Neneng ya, kalau masuk rumah sakit susahnya minta ampun ya, karena tempat tidurnya penuh ya. Kalau udara kita segar, kita semua pasti sehat-sehat, karena yang kita hirup adalah udara yang sangat segar. Sehingga kalau kita sehat-sehat, rumah sakit pasti tidak berjibun.
Mudah-mudahan yang kita lakukan ini bisa menginspirasi, bisa mengetuk hati para pemimpin di Kota Bogor ini untuk menghijaukan lebih banyak lagi di Kota Bogor. Dan saya bersyukur seluruh lurah-lurah di Kota Bogor ini mendukung KTP, terutama Lurah Ciledug Barat, sangat luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan terus menular ke lurah-lurah lainnya dan diikuti oleh pemimpin di Kota Bogor ini, sehingga Kota Bogor lebih cepat hijau dan kita mendapatkan udara yang segar. Itu saja dari saya, Pak Toto. Terima kasih. Selamat menanam pohon di Ciledug Barat ini, dan mudah-mudahan ini bisa berkembang, pohon yang kita tanam nanti dan cepat berbuah. Dari Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tanam, siram, 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 rawat, rawat, rawat. Yuk kita bergerak. Ya, baru masuk musim. Dia yang tahu, dia yang kita ini. Tanam, ikutin ya. Siram, siram, siram. Yuk, rawat, rawat, rawat. Tuh, yuk kita bergerak bersama, kita bersama menanam pohon untuk alam kita. Indonesia bersama, kita bersama, cintai alam, jaga rumah kita. Untuk mereka, sing-singkan lenganmu, kobarkan semangatmu. Mari bersama, mari bergerak dengan gerakan tanam pohon, tanam pohon untuk alam kita. Barang. Untuk kota Bogor, untuk alam kita, untuk Indonesia. Awal lagi ya. Kali lagi. Kita bersama, cintai alam, jaga rumah kita. Untuk mereka, singkat kobarkan semangatmu. Mari bersama, mari bergerak dengan gerakan tanam pohon, tanam pohon untuk alam kita, untuk kota Bogor, untuk alam kita, untuk Indonesia. Bersama kita tanam pohon untuk alam kita. Bersama kita bersama, cintai alam, jaga rumah kita. Untuk mereka, singkat lenganmu, kobarkan semangatmu. Mari bersama, mari bergerak dengan gerakan tanam pohon, tanam pohon untuk kota Bogor.
untuk alam kita, untuk Indonesia, Indonesia, untuk Indonesia, untuk kota, untuk Indonesia, untuk kota. Lagu Mars ini kita ciptakan untuk semakin menggelorakan gerakan ini, karena dengan adanya lagu Mars ini kita berharap semangat kebersamaan itu semakin terbentuk. Ada semangat kebersamaan, lalu ada gel-gel yang membuat kita semakin pikuk-pikuk di gerakan ini, dan gel-gel sudah kita sering berganti-ganti, tapi kita coba patenkan gel-gelnya ITP tanam, ITP siram, ITP rawat. Hal itu yang mendasari gerakan tanam pohon ini. Antara menanam pohon harus disiram, karena kalau tidak disiram pohon itu akan tidak bisa tumbuh. Lalu setelah disiram ya dirawat jangan sampai diganggu oleh orang, jangan sampai dicabut, dan jangan sampai pohon itu mati. Makanya simbol gel ini ada 3 yang sering kita gelorakan. Nah, setelah gel ini kita ciptakan dan sering kita angkat sebagai tema kita dalam setiap acara GTP, kita bikin Mars GTP, agar lagu-lagu ini kan semakin ada nilai seninya juga, semakin membuat kita menyenangi, mencintai, dan menjiwai gerakan tanam pohon ini, dan semakin dilihat oleh masyarakat gitu ketika ada Mars GTP ini. Nah, nanti ketika ulang tahun ketiga, Mars ini akan kita nyanyikan bersama-sama di acara puncak ulang tahun yang ketiga nantinya di bulan November. Mudah-mudahan dari sekarang ini kita nyanyikan setiap kali ada acara GTP, seluruh masyarakat Kota Bogor sudah menghafalnya gitu. Setiap kita nyanyikan itu sudah familiar di telinga masyarakat Kota Bogor, sehingga saat acara puncak ulang tahun nanti Mars ini sudah menjadi lagu-lagu yang dihafal oleh masyarakat Kota Bogor. Itu tujuan kita, semakin menggelorakan. Lalu yang dengan pohon-pohon ini, bahwa kami melihat di sepanjang jalan di Kota Bogor ini masih belum ada peningkatan penghijauan. Bahwa slogan Kota Bogor The Green City itu masih dalam bentuk slogan dan ucapan saja, belum pada tataran action. Faktanya saya melihat bahwa di jalan-jalan di Kota Bogor ini tidak ada peningkatan yang berarti terkait jumlah pohon. Tadi pagi kita sempat berbicara dengan Sekda Pak Ade Sarif bahwa perlu penambahan yang cukup banyak di pinggir-pinggir jalan di seluruh Kota Bogor ini. Katakanlah di sepanjang jalan kita di depan kantor Kelurahan Cilende ini sampai Semplak saja, itu jumlah pohonnya masih sedikit. Kalau dibandingkan dengan Kota Surabaya, itu setiap 2 meter pasti ada pohonnya. Setiap kali ada ruang kosong pasti ditanami. Tadi saya katakan Pak Sekda, walaupun di situ ada ruko, kondoknya dijebol saja. Untuk kepentingan penghijauan, itu kondoknya dijebol saja. Dan kalau di kanan kiri jalan itu sudah tertanami pohon, dan pohon yang ditanam itu harusnya pohon yang besar. Harusnya pemerintah Kota Bogor menganggarkan secara besar-besaran pohon ini di Dinas Pertamanan ini, pohon yang tingginya bisa 4-5 meter sehingga akan cepat kelihatan, lalu ditanam di setiap kanan kiri jalan yang masih kosong di seluruh Kota Bogor. Itu baru kita punya slogan The Green City itu betul-betul ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Tapi saya belum melihat langkah ke arah sana menjadi satu gerakan yang suatu tindakan atau satu kebijakan yang real. Kita di Kota Bogor ini sebagai kota yang mendapat julukan The Green City ini, tapi faktanya tidak ada gerakan penanaman pohon yang cukup kelihatan, kecuali yang dilakukan oleh GTP memang setiap minggu. Ini sebagai stimulan saja. Itu. Nah, bukan hanya di jalan ini aja, di Jalan Sindang Barang kemarin saya juga setiap kali saya pulang
itu masih banyak lahan yang di kanan kiri jalannya masih kosong. Itu harus ditanam semua. Kelihatan kanan kiri jalan itu hijau. Di kanan, di depan pom bensin juga masih kosong. Di depan setiap ruko juga masih kosong. Itu harus jebol pondok. Jadi Bapak kendalanya apa Pak? yang disolis rencana kan tadi katanya yang di potong blok itu yang sebelah mana sih yang di ruko-ruko Iya. harusnya diisi potong. Nah, di solusi itu setelah selesai pembangunan jalan tol harusnya segera dihijaukan. Kan kemarin katanya yang di bagian jalan tuh mau dibalikin lagi ya pokoknya. Itu Iya. memungkinkan nggak sih kan di atasnya ada Tidak memungkinkan itu bisa dibangun taman saja. Taman kan yang kita dapatkan oksigennya kan. Kalau untuk tanaman keras nggak mungkin. itu cuma wacana doang kemarin. Oh iya. Bisa ditanami tanaman ini taman. Oh nah. Nah, desain taman itu juga harus mengambil lahan-lahan seperti itu. Lahan-lahan yang memang di tengah jalan, yang memang diperuntukkan untuk keindahan. Jangan mengkonversi lapangan bola menjadi taman. Itu merugikan masyarakat karena masyarakat itu membutuhkan tempat untuk berolahraga. Tapi taman-taman lebih difokuskan pada badan jalan atau kanan kiri jalan yang memang tersisa lahan-lahan kosong yang mana para pengendara itu butuh keindahan gitu. Keindahan dan karena kendaraan bermotor yang mengeluarkan karbon dioksida tentunya dengan banyaknya pohon akan bisa diabsorpsi itu karbon dioksida itu sehingga lebih kelihatan segar. Bogor ini masih sangat kekurangan pohon untuk penghijauan di kanan kiri jalan, masih sangat kurang banyak dibandingkan dengan kota Surabaya. Makanya kemarin saya bilang Surabaya itu kota di pinggir pantai tapi sejuk. Bogor kota pegunungan tapi gersang dan panas. Ini harus dirubah, citranya harus dirubah. Jangan kita diidentikan sebagai negeri city, kota hujan, kota hijau, tapi faktanya nggak demikian. Harus dirubah. Dan saya akan foto setiap lahan-lahan yang berpotensi untuk ditanami di pinggir-pinggir jalan. Akan saya kirim langsung ke Pak Usmar selaku PLT maupun Pak Sekda. Akan saya kirim terus-menerus. Tugas kita memang sebagai pengawasan untuk mengingatkan bahwa ini pentingnya predikat negeri city itu harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Kalau cuma slogan dapatin penghargaan saja tidak ada artinya kalau tidak dibuktikan dengan fakta di lapangan. Kira-kira jenis pohon apa yang pantas untuk di bagian jalan itu? Kalau di kanan kiri jalan jangan pohon buah, tapi pohon-pohon khas Kota Bogor, pohon kenari, pohon apa ya, pohon mahoni ya, pohon-pohon. Tapi jangan pohon yang kecil. Kebanyakan yang saya lihat penghijauan yang dilakukan di kanan kiri jalan pohonnya tingginya 1 meter. Kapan kita bisa menikmatinya? Kan nggak mahal itu pohon yang tingginya 5 meter, 6 meter. Sehingga ketika itu tumbuh, tidak perlu waktu lama untuk bisa dinikmati keindahannya. Jadi ke depan jangan lapangan yang dibuat sebuah taman, tapi alihkan ke pinggir Iya, pinggir-pinggir jalan aja dibuat taman. Lihat deh, kita harus nggak usah malu lah. Kita harus mencontoh kota-kota yang sudah maju dan penataannya memang lebih baik dari kita. Faktanya Surabaya lebih maju dari kita dalam penataan pertamanannya. Kita bisa contoh mereka, bagaimana mereka merubah kanan kiri jalan, merubah lahan-lahan kosong di sekitar jalan itu yang mana semula tidak enak dipandang mata disulap menjadi taman dan akhirnya kelihatan keindahannya dan oksigennya kita dapat juga. Kan ini apakah kurang perhatian atau mungkin kepedulian dari pemerintah kota untuk mengisi lahan kosong? Jadi antara visi itu harus disertai dengan misi. Visi itu cita-cita besar kita terkait Kota Bogor, mimpi kita terkait Kota Bogor. Tapi mimpi itu kan nggak boleh hanya kita awang-awang saja. Tapi visi itu harus diikuti dengan misi kita. Langkah untuk mewujudkan mimpi itu apa? Kalau visi kita mewujudkan Kota Bogor, kota hijau, negeri city, harus disertai dengan misinya dong. Kita tanami, kita hijaukan lahan-lahan yang masih ditembus oleh matahari. Itu baru visi sama misinya klop. Tapi kalau visi tidak disertai dengan misi, namanya tidak klop itu.
tidak matching, kan? Tidak bisa seperti itu. Nanti antara yang 4 calon ini Pak, ada nggak Bapak lihat? Jadi saya lihat mereka orang-orang terbaik lah 4 calon ini. Nah, tinggal kita selaku masyarakat juga harus punya ide-ide untuk mendorong para pemimpin ini untuk berbuat yang semestinya. Itu bagian dari tugas kita juga. Hanya menyalahkan para pemimpin saja itu juga tidak baik. Tetapi bagaimana kita selaku warga juga memberikan masukan-masukan, gagasan-gagasan dan solusi juga untuk Kota Bogor ini. Kalau kita saling bekerja sama, tentu akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Seluruh pemimpin yang berkompetisi itu punya kapasitas, kemampuan yang luar biasa. Tinggal kemauannya saja. Kita dorong kemauannya, apakah memang punya kecintaan pada alam. Kadang-kadang kan ada orang yang bilang saya cinta alam, tapi hanya sebenarnya hatinya tidak. Makanya antara mulut dan hati itu harus sinkron. Bahwa mencintai alam itu harus dibuktikan oleh perilaku dia. Setiap hari memang dia mencintai alam, dia sayang pada tanaman, dia juga sayang pada kebersihan dan lain sebagainya. Itu harus dibuktikan juga. Sama kan, mencintai perempuan tapi dicuekin kan, nggak sama kan. Makanya kadang-kadang banyak perempuan yang mengatakan, lu bilang cinta tapi buktinya nggak ada. PHP. Sebetulnya ini Kota Bogor sudah punya aset untuk penanaman. Ya, gitulah asetnya Pak. Nah, tinggal bagaimana mereka. Nah, saya lihat gini, terkait GTP ini, yang saya beri apresiasi terbesar adalah justru pejabat pemerintah Kota Bogor di tingkat yang levelnya pengambil keputusan. Kita disupport oleh lurah dan camat, tapi belum disupport oleh kepala dinas ke atasnya, belum. Kalau diajak susah banget, tapi kalau camat dan lurah bukan diajak lagi, bahkan menawarkan, kan luar biasa. Kepedulian terhadap alam ini luar biasa. Untuk lurah dan camat di Kota Bogor ini saya acungi 4 jempol. Kita rasakan sendiri. Bukan kita tawar, mereka menawarkan untuk lahan di kelurahannya masing-masing. Tapi setiap kali undangan saya ke kepala dinas dan ke atasnya tidak pernah direspon, bahkan pasif. Saya heran. Justru harusnya yang jabatan lebih tinggi itu adalah yang lebih peduli, karena kekuasaannya lebih besar. Kekuasaan yang lebih besar yang dia miliki itu untuk mensejahterakan rakyat. Kalau dia mau, dia punya kekuasaan untuk digunakan mensejahterakan rakyat, membahagiakan masyarakat. Ini tidak digunakan. Itu menurut saya adalah salah besar. Lurah-lurah, camat-camat, kekuasaannya tidak sebesar kepala dinas, tapi dia mau. Itu luar biasa. Mudah-mudahan lurah-lurah sekarang dan camat-camat ini karirnya cepat naik jadi kepala-kepala dinas, karena mereka yang peduli. Mereka itu diundang juga kan ya? Alasannya macam boleh nggak? Boleh. Berapa tuh bawahnya? Bus. Cepat bang. Ya betul. Minyak biar kopi nggak apa-apa. Betul. Ini sedot. Minyaknya? Minyak. Gorengnya yang perapatan ada? Minyak yang saya itu ya satu aja. Satu liter katanya. 4.
Cepat, nyiapin bonnya Bu. Waktu bentar lagi. Ayo Bu, tempenya. Itu tuh, kopi. Tambah sunlight, sabun boleh kan? Ya, boleh. Jangan rokok. Selamat jumpa lagi di GTP. Bagi-bagi rezeki. Hari ini ibu-ibu, aduh tuh kan. Garam. Apa dia udah capek. Garam. Ibu gimana ke sana? Aduh, mantap. Sampai beres balanya. Enggak boleh lebih dari 250.000. Kalau lebih berarti harus uang sendiri. Berapa menit, Kang? Berapa menit sekarang? Karak berapa menit? Minta tulisannya Bu, minta bonnya. Bu. Sambil roti enggak apa-apa nih. Roti enggak apa-apa ta. TK sama ibu warung ini hampir itu. Ibu sambil dicatat ya Bu ya. Bu dicatat. Jangan lebih dari 250.000. Nih. Banyak 4 berarti. Aduh, apa? Ayo dipeser. Susu. Sudah nyampe berapa Bu? Jangan lebih dari 250.000. Sukain Pak. 10 menit. Ini aja nih. Ini 8. Ayo waktunya berjalan. Sembako. Ini jangan berarti nggak bisa. Iya benar. Sembako. Beras, masa beras? Jangan beras Bu. Beras. Ayat ini memang Nggak apa-apa juga sih Teh, beras. Kan bareng-bareng angkatnya. Gula aja gula pasir. Iya, gula 4 kilo. Ari dahar tuh make beas itu dahar Teh. Mengurangi. Beras itu salah satu penting. Sampai 2,5 ya. Gula mah diabetes, Bu. Iya, Bu, kaderna geus saling boleh dong, Bu. Sunlight boleh. Sunlightnya 4, gitu bisa ngabang-ngabaginya. Beras boleh, acin cuma beras karunya lah ibu-ibu lah. Dibantuan kurang mawana. Dah Bu Ika pas awakna gede wae. Kemarin urang mawa beas. Berapa liter? Karung. Jangan nambah-nambah. Sakarungnya tuh nana. Teneng mah loba beasna, ulah beas. Banyak loba teneng ada beas. Oh jangan beras jangan. Teneng mah beasna loba, arek ngomong beas. Minyak goreng tuh. Minyak goreng 4, gula 4. Ya itu sate 4 aja enggak apa-apa. Perdebatan dimulai. Anu dulu satu bilang jangan beras, yang satu bilang oke beras. Lieur, kana naon geus lieur. Parbut di warung oge kumaha masakna. Berapa Bu harganya Bu? Jangan lebih dari 250.000. Nya, ulah lebih cenah. Ini mana yang nambahin nih? Tambahan nya. Cek tadi sadem. TIK besok nambahinnya 500.000 ya. Cenah. Doakeun ada rezeki. Main sinetron. Hari ini kita sedang berbelanja dengan para kader dari Cenete Barat bersama pemain sinetron kita TIK dan pemain sinetron kita dari GTP mau beres. Aduh ya Allah. Kalau ada lebihnya beli itu aja. Semalam 250. Gudai. Kenapa ya? Kurangi salah satunya. Kurangi. Pas. Ayo cepat. Ibu diskon Bu 10%. Ya. Ibu lah gambar Bu, tenang Bu. Ayo 9:55 kita buat jalan. Mau moto sama TK sok aja. Dong foto bareng TK mumpung di Bogor. Depan pemain sinetron mau cicing. Astagfirullahaladzim. Ulah ngomong wae pemain sinetron era. Ayo Bu, bawa cepetan. Sapu. Ai ieu. Astagfirullah. Gantian. Gantian ada rek deh. Mana gempur gitu kan kali artis eta. Udah bawa duluan. Sayang, bawa yang lain, Bu. Yang lain ada yang buat telur? Sini saya, Bu. Iya. Kenapa? Plastiknya mana lagi? Ibu pilih jangan lupa Pak Heri Cahyono ya. Ayo Bu. Waktunya saya istrinya Pak. Bonnya saya pegang. Bentar deh. Udah ibu ke depan. Bentar ya. Bonnya saya pegang. Ya udah ya. Ayo. Yuk. PRT. Udah Bu. 250.000. Mas. Ayo, lari. Pecah.
nog di bawah, untung lagi nog lain. Ayo Bu. Satu, dua, tiga. Wah, Darma pasti menang atuh. Biasa lompat ke gurun. Biasa di kebun ya mah. Ini kelompok cabai kumpulin tadi, tolong dikumpul. Dikumpulin dulu Bu ya, dikumpulin dulu. Capek. Satu, dua. Akhirnya kita sudah sampai saudara-saudara. Entah ibu-ibu ini raja apa, tapi luar biasa semangatnya ibu-ibu, sama dengan semangat kita setiap hari menunjukkan kita Bogor untuk Indonesia. Bisa. Kita mau pas 2,5 Coba ini yang paling banyak jenisnya juga tolong dihitung. banyak jenisnya. Foto-foto. Ini bangga. Ayo kelompok mama ini kelompok satu mana kelompok satu? Ini cabai merah. Cabai merah. Berapa cabai merah? Ini ada satu. Sabun-sabun ada. 2, 3, 4, 5. 5 ya. Bukan jenis ya. Coba cek. Iya. Indomie 1 dus betul. Ini apa sunlight? 4. Telur itu telur. Telur ya? Telur. Telur 1 kilo 22. Gula pasir 4 kilo. Iya betul. Minyak. Ini cuma apa? 5 item ya. Tapi ini yang pertama datang. Ya, pertama. Semangat belanjanya sudah. Ini ada beras. Ini yang kedua. Grup apa ini namanya tadi? Cabai-cabai. Taruh-taruhan, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Ada 14 macam. 14 item. Ini nggak ada nama-namanya ya? Ini kan, nih namanya. Enggak, aku biar cepet. Oh iya, ada 9 item. Ininya 14 item. Enggak, ini apa? Buru-buru. Asal ingat biar si mama yang nggak terkecoh. Itu catat aku aja. Ada kembalian kan? Ada. Oh, biar memudahkan yang Kalau itu kita untuk manfaatnya lebih banyak di sini. Grup cabai-cabean. Cabai-cabean. Kalau ini cabai merah, memang itemnya sedikit tapi kurang lengkap. Ya, kalau di sini sangat lengkap. Ketua. Aja sini. Buat yang nentuin juara ada beras loh. Bapak ada beras. Kan sembako dengan waktu yang cepat. Ini yang kedua, tapi susu. Banyak manfaatnya. kan katanya harus banyak sembako. Yang menang waktunya cukup nggak dia? Saya duluan. Cukup tahu nih lebih. Waktunya cukup pas. Mas Enggak, masih cukup mas. enggak. Ini cukup. Waktunya pas. Waktunya pas. Ini masih cukup waktunya. Ya, cukup. Jadi dua-duanya dari segi waktu pas bisa memenuhi. Dari jumlah barang di sini berapa jenis? 14 item. 14. Ini 5. Ya menangan dia dong. Itu cabai-cabean ya. Dibawa pulang ya Bu ya.
Cabai merah, bawang putih, bawang merah, bawang putih. Kita bawa pulang, jangan dikasih ya untuk ini. Sabun kita banyak kok. Ini hadiahnya nih. Ini hadiahnya. Dari yang ulang tahun. Ini sampaikan yang ulang tahun nih. Selamat ulang tahun. Ulang tahun kan? Ini nih hadiah dari yang ulang tahun. Ini pemenangnya dapat hadiah nih. Yaudah, tepuk tangan. Dibagiin sendiri. Ini yang pemenangnya. Nih bagiin berempat. Iya bagiin berempat. Ini hari yang bahagia. Bertambah 1 tahun usiamu, bahagianya kamu. Bukan ganting diri, bukan seikat teman Atau puisi juga paling hati. Maaf hanya pelit atau gak mau. pada dikit yang penting aku padamu doa tulus hati. Semoga ini Umur panjang, capai semua dengan cita-cita. nyanyi ada nonton nyanyi. Mudah-mudahan Diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Ulang tahun buat Ibu Dewan, Bu Eni yang terhormat. Tangan ya semuanya buat Bu Eni. Semoga Bu Eni selalu mendapatkan kebahagiaan, sehat, sukses, makin bahagia, makin disayang sama warga kota Bogor. Bogor Barat terutama. Siapa tahu jadi wali kota, enak. Ucapan ada doa loh. Wakilnya. Selamat tahun ya. Ya, jadi ya, gitulah pokoknya ya. Doain ya Ibu, biar Bu Eninya sukses, selamat, sehat, selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Semoga guyuran hari ini semakin memberi semakin sukses. Kalau ada gue jangan harap bersawan. Pikirannya kan ada gue. Gue mau ngirim foto nggak jadi tuh? Ya udah dikirim. Udah ya. Udah.